Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Di sebuah desa kecil yang tenang di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Rudiana. Di mata tetangga dan keluarganya, Rudiana dikenal sebagai suami dan ayah yang baik. Ia bekerja sebagai pegawai kantor yang rajin, dan keluarganya terlihat bahagia. Rudiana menikah dengan Siti, seorang wanita yang penuh kasih dan penyabar. Mereka dikaruniai 2 anak yang cerdas dan manis. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, Rudiana menyimpan rahasia gelap yang menghancurkan hati Siti. Rudiana adalah seorang suami yang gemar berselingkuh. Kebiasaan buruk ini membuat Rudiana sering meninggalkan keluarganya, menghabiskan waktu bersama wanita lain di luar sana. Siti adalah sosok istri yang setia dan selalu mendukung suaminya dalam setiap situasi. Sejak awal pernikahan mereka, Siti selalu berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Ia menjalankan tugas rumah tangga dengan tekun dan memastikan anak-anaknya tumbuh dengan penuh kasih sayang. Namun, kebahagiaan Siti mulai pudar seiring berjalannya waktu. Rudiana semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Pada awalnya, Siti percaya dengan alasan suaminya. Namun, seiring berjalannya waktu, kecurigaan mulai menggerogoti hatinya. Rudiana sering terlihat gelisah dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Tetangga mulai berbisik-bisik, mengabarkan bahwa Rudiana sering terlihat bersama seorang janda muda bernama Lina. Lina adalah seorang janda muda yang tinggal tidak jauh dari rumah Rudiana. Ia adalah wanita yang cantik dan menarik perhatian banyak pria di desa. Lina menjalani hidup sendirian setelah ditinggal mati suaminya, dan seringkali ia terlihat di warung kopi atau pasar, menarik perhatian banyak pria dengan pesona dan senyum manisnya. Pertemuan pertama Rudiana dan Lina terjadi di warung kopi. Mereka saling bertukar senyum dan obrolan ringan, yang lama-kelamaan menjadi lebih intens. Rudiana merasa hidupnya kembali bergairah dengan kehadiran Lina. Di tengah kesibukan dan rutinitas rumah tangga, Rudiana menemukan pelarian yang menggoda di diri Lina. Hubungan mereka semakin dalam, dan mereka sering bertemu di tempat-tempat yang jauh dari pandangan orang banyak. Rudiana merasa Lina memberinya kebahagiaan yang telah lama hilang dari kehidupannya. Ia melupakan istri dan anak-anaknya, terbuai dalam pelukan Lina yang penuh godaan. Pada suatu malam yang dingin, Rudiana berencana untuk bertemu dengan Lina di sebuah rumah kosong di pinggiran desa. Ia meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan lembur, tanpa mengetahui bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Lina telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Rudiana, termasuk suasana romantis yang membuat Rudiana semakin terbuai. Saat mereka sedang asyik bercumbu, tiba-tiba Rudiana merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai kaku dan sulit bergerak. Lina, yang awalnya menikmati momen tersebut, juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Panik mulai menyelimuti keduanya, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dalam ajaran Islam, perbuatan zina adalah dosa besar yang sangat dilarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan Rudiana dan Lina malam itu adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah. Dalam keheningan malam, Rudiana dan Lina menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah azab dari Allah. Keduanya terjebak dalam keadaan yang disebut gancet, sebuah fenomena di mana 2 orang yang berzina tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Rudiana dan Lina dalam kondisi yang memalukan. Kabar tersebut segera menyebar ke seluruh desa,
membuat semua orang terkejut dan terguncang. Siti, yang mendengar berita tersebut, merasa sangat terpukul. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Para tetua desa segera menghubungi Ustaz untuk membantu mengatasi situasi tersebut. Ustaz Hasan, seorang tokoh agama yang dihormati di desa itu, segera datang dan memimpin doa serta zikir untuk memohon ampunan Allah dan meminta pertolongan agar keduanya bisa terpisah. Setelah berjam-jam berdoa, akhirnya Rudiana dan Lina berhasil dipisahkan. Namun, kondisi Rudiana sangat parah. Ia menderita serangan jantung akibat kepanikan dan rasa malu yang luar biasa. Rudiana menghembuskan napas terakhirnya dengan penuh penyesalan. Lina, yang selamat dari kejadian itu, jatuh dalam kondisi shock dan rasa bersalah yang mendalam. Siti, meskipun hatinya hancur, berusaha untuk tetap tegar demi anak-anaknya. Ia memutuskan untuk memaafkan suaminya dan berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa Rudiana. Siti juga berharap bahwa kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang di desa, bahwa perbuatan dosa pasti akan mendatangkan azab dari Allah. Kisah Rudiana yang tragis ini menyebar ke seluruh desa dan bahkan ke desa-desa tetangga. Semua orang merenungkan kejadian tersebut dan mengambil hikmah bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada balasannya. Dalam Islam, setiap muslim diajarkan untuk menjauhi perbuatan zina dan selalu menjaga kesucian diri serta kehormatan keluarga. Ustaz Hasan mengingatkan jamaahnya dalam setiap khotbah Jumat tentang pentingnya menjaga akhlak dan menjauhi dosa. Kisah Rudiana dan Lina menjadi peringatan bagi semua orang bahwa perbuatan dosa tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Sebaliknya, dosa hanya akan membawa penderitaan dan azab. Dalam Islam, setiap muslim diajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, menjaga kesucian diri, dan menghormati institusi pernikahan. Siti, meskipun harus melalui cobaan yang berat, tetap berusaha untuk menjadi ibu yang baik dan mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Ia berharap, melalui cobaan ini, keluarganya akan menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa Allah Maha Pengampun, namun juga Maha Adil. Setiap perbuatan dosa pasti akan mendapatkan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berada dalam lindungan dan hidayahnya. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.